Oke, video kali ini kita mempelajari terkait dengan gaya, gerak, dan juga hukum Newton. Nah, jadi sebenarnya ini ada 3 hal yang berbeda namun saling berkesinambungan. Ya, nanti hukum-hukum Newton ini banyak sekali membicarakan terkait dengan gaya dan gerak merupakan akibat dari gaya itu sendiri. Ya, oleh sebab itu meskipun 3 hal ini berbeda, namun ketiganya memiliki kesinambungan ya. Jadi ketiganya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, maka kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari membahas gaya. Oke, kita akan membahas tentang gaya. Gaya. Oke. Untuk memulai sebuah pembelajaran pastinya kita harus tahu dulu gitu apa yang kita pelajari itu sebenarnya, ya kan? Nah, jadi secara definisi gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan, ya. Adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan benda gitu ya. Suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan benda terhadap benda lain. Yang dikerahkan benda terhadap benda lain. Terhadap benda lain ya. Jadi intinya ini tuh bagaimana caranya dua benda gitu ya, atau beberapa benda itu bisa saling berinteraksi dengan cara baik itu misalkan didorong atau misalkan memberikan tarikan gitu ya. Jadi gampangnya nih, contoh. Ini yang paling gampang dari gaya itu kayak gini. Misalkan ada suatu objek di sini, ada suatu barang, katakanlah sebuah kotak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada seorang manusia gitu ya, misalkan kalian. Nah, ketika kalian memberikan dorongan kepada kotak ini, disitulah artinya kalian memberikan gaya gitu ya. Nah, gaya sendiri di dalam fisika itu dilambangkan dengan F, singkatan dari force. F. Nah, artinya di sini kalian memberikan gaya kepada kotak ini gitu ya, sehingga nanti akibatnya apa? Akibatnya kotak ini bisa bergerak. Makanya tadi kita juga membahas tentang gerak ya. Seperti itu. Nah, berarti kalau diberikan gayanya seperti ini, itu artinya gaya yang diberikan adalah berupa dorongan, betul ya? Nah, bisa juga gaya diberikannya dalam bentuk tarikan. Contohnya kayak gini, kemudian ditarik oleh gaya gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, seperti yang kalian lihat juga gitu ya. Dari tadi kita gambarin gaya itu pakai tanda panah nih. Nah, kenapa demikian? Karena gaya itu sendiri termasuk besaran vektor ya. Ini kalau masih ingat materi tentang besaran dan satuan, ini termasuk besaran vektor. Termasuk besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu ingat adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Memiliki nilai dan arah. Ya, jadi besaran di fisika jangan lupa ya. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Contohnya apa? Contohnya massa, kemudian panjang ya kan. Panjang sebenarnya ada negatifnya ya. Jadi ada arahnya juga sih. Jadi nggak benar-benar skalar sih. Ada juga yang bentuk vektor ya. Jadi nanti itu jaraknya dibagi jadi 2 ya. Ada yang namanya jarak dan perpindahan sebenarnya. Nanti dipelajari aja kita bersama ya. Nah, jadi kalau misalkan massa itu termasuk besaran skalar karena dia cuma angkanya doang, dia nggak punya arah gitu ya. Terus misalkan waktu juga termasuk besaran skalar, dia adalah besaran yang hanya peduli sama nilainya doang gitu, nggak ada arahnya kan, nggak ada waktu arahnya ke depan atau ke belakang gitu ya. Nah, kalau vektor itu dia memiliki arah ya. Contohnya adalah gaya ya. Gaya merupakan besaran vektor karena dia memiliki arah ya, karena ya 12 Newton ke arah kiri misalkan gitu ya, itu berbeda dengan 12 Newton ke arah atas gitu ya. Nah, maka di sini ngaruh ya antara arah sama besarnya gitu ya. Ini besar sama arahnya ngaruh gitu ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Pahamilah kalau misalkan gaya itu merupakan besaran vektor. Nah, tadi aku udah sempat singgung tentang Newton ini ya kan. Nah, Newton itu apa sih? Nah, jadi gitu ya, gaya yang dari tadi kita omongin itu kan sebuah besaran. Dan dalam fisika, besaran itu memiliki satuan-satuannya kan. Dalam satuan SI, gaya itu memiliki satuan Newton ya, disingkat N ya, memiliki satuan N atau Newton gitu ya. Nah,
Jadi ini adalah hal-hal dasar yang harus kalian ketahui tentang gaya gitu ya. Nah, besar gaya itu kan kalau misalkan kita ngukur besaran kan biasanya ada alat ukurnya ya kan. Nah, sebenarnya gaya itu ada juga gitu alat ukurnya. Ya, salah satunya adalah neraca pegas gitu. Neraca pegas itu dia mengukur gaya berat gitu kan ya. Jadi kalau misalkan nih, ini ada neraca pegas nih. Neraca pegas itu dia benar kayak gini nih. Jadi ada gantungannya di atas. Terus ini ada bacaannya di sini ya. Nah, terus di bawahnya ada buat ngegantungnya gitu ya. Di bawah tuh ada buat ngegantungnya gitu. Nah, jadi nanti ketika suatu barang digantung di sini, itu dia akan ditentukan gaya beratnya gitu ya. Nah, begitu kira-kira. Nah, oke, jadi di sini ada yang suatu hal gitu ya yang mau aku bahas sebelumnya, sebelum lanjut ke materi-materi selanjutnya juga gitu ya. Nah, jadi apa perbedaan massa dengan berat? Nah, ini adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, tapi mungkin penggunaannya masih keliru dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, massa dan berat itu merupakan suatu hal yang berbeda gitu ya. Apa itu bedanya? Massa merupakan besaran pokok, sedangkan berat merupakan besaran turunan. Nah, kayak gitu. Bingung gak tuh? Nah, jadi maksudnya kayak gini. Massa itu adalah kalau kita tahu satuan kilogram kan ya. Nah, kalau berat itu adalah massa yang sudah dipengaruhi gravitasi. Jadi sebenarnya satuan berat itu apa? Newton gitu ya. Nah, ini sebenarnya aslinya kayak gini. Massa itu memiliki satuan kilogram, berat itu memiliki satuan Newton gitu ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dialog yang paling tepat itu kayak berapakah massa Anda? Massa saya 35 kg misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang nanya berat kamu berapa, kalau berat kamu berapa, kita jawabnya 60 kg. Nah, itu sebenarnya kurang tepat dalam fisika, karena jika kita ditanya berat kamu berapa, kita harusnya menjawab, oh berat saya 6500 Newton. Nah, harusnya kayak gitu ya. 6500 Newton, berat amat, 650 kg tuh. Nah, jadi apa itu berat? Jadi berat itu didefinisikan sebagai massa yang sudah dipengaruhi gravitasi. Nah, seperti ini ya. Jadi ingat ya, massa itu dan berat itu beda. Massa itu adalah besaran pokok ya, dan berat itu adalah besaran turunan. Yang mana berat itu merupakan perkalian antara massa dan juga gravitasi gitu ya. Nah, dan ini berat ini disebut dengan gaya juga ya. Jadi ini adalah maksudnya gaya berat. Nah, jadi jangan bingung nanti kalau selanjutnya ada gaya yang ditulisnya pakai F sama ada gaya yang ditulisnya pakai W. Ini tuh sama aja. Ini tuh gaya secara umum, ini tuh gaya berat ya. Nah, gaya berat. Jadi gaya berat itu adalah massa dikalikan gravitasi, dan itu menjadi sebuah gaya gitu. Massa dikali gravitasi kok bisa nanti jadi sebuah gaya? Nah, nanti kita akan bahas di hukum Newton. Itu ada di hukum Newton 2 gitu ya. Tapi kita bahasnya nanti. Nah, oke. Tadi kita udah bahas terkait dengan gaya berat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gaya-gaya itu ada banyak banget jenisnya ya. Salah satunya itu adalah gaya berat tadi ya. Jadi ada kayak misalkan gaya dorong, gaya tarik, itu kan yang dasar ya, yang fundamental ya. Terus ada gaya berat. Terus nanti gitu ya, ada gaya pegas misalkan, ya kan? Ada gaya pegas. Terus nanti ada apa ya? Ada gaya normal, ada gaya gesek, nanti macam-macam lah gaya. Mungkin pas SD kita udah belajar banyak banget gitu ya jenis-jenis gaya. Nah, nanti di SMP atau di SMA kita kan memperdalam lagi tentang gaya-gaya tersebut. Oke. Ya, lanjut ya. Oke, secara general sekarang kita akan bahas secara general dulu. Gaya itu nih, aku tulis lagi nih, gaya itu dibagi jadi dua jenis gitu ya. Ada gaya sentuh ya, gaya sentuh, ada juga gaya tak sentuh. Nah, maksudnya apa nih? Nah, gaya sentuh itu adalah gaya-gaya yang kalau misalkan mau di apa ya? Yang kalau misalkan mau di apa ya? Yang mau diberikan gitu ya. Biasanya itu tuh ada interaksi dua benda yang bersentuhan gitu. Contohnya apa nih? Contohnya yang tadi ya, yang tadi udah aku utarain ya. Terkait dengan misalkan ada benda didorong. Nah, itu termasuknya gaya sentuh karena dia ada interaksi kan, harus ngedorong
suatu kotak, artinya pendorongnya atau misalkan tangan kita yang buat ngedorong itu harus bersentuhan dengan kotaknya gitu kan ya. Atau misalkan nih contoh yang nggak pakai tangan deh, apa ya yang nggak pakai tangan. Nah jadi contohnya nih misalkan sebuah mobil gitu. Nah ini mobil ini misalkan dia itu mau mindahin kotak gitu ya mobil mana sih mau mindahin kotaknya ya cuman anggap aja kayak gitu ya. Nah jadi misalkan si mobilnya tuh ngasih gaya ke sini, nah nanti kan kena kotaknya juga jadi ikut kedorong ke depan gitu kan ya. Nah ini juga merupakan gaya sentuh. Kenapa? Karena mobil dan kotaknya bersentuhan gitu. Nah tapi di sini di sisi lain kita tuh harus ada, kalau misalkan ada juga yang namanya gaya-gaya yang tak sentuh. Contoh gaya tak sentuh apa nih? Contoh gaya tak sentuh nih ya yang paling dasar ya gaya gravitasi gitu ya. Gaya gravitasi itu nggak butuh sentuhan ya, itu merupakan gaya tarik bumi ya ke bawah ya. Jadi kayak misalkan ada suatu objek gitu ya dijatuhkan dari atas gedung gitu misalkan ya. Nah dijatuhkan dari atas gedung, nah ini dia sebenarnya mengalami gaya gravitasi gitu ya. Jadi itu adalah gaya tak sentuh. Nah, selain gaya gravitasi, ada juga yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu juga menjadi gaya tak sentuh loh. Nah, kayak gini. Nah, jadi kenapa gaya gesek gaya tak sentuh? Nah, nanti kita akan bahas gitu ya. Kenapa? Karena ini ada perumusannya sendiri ya buat gaya gesek ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan suatu tarikan atau dorongan gitu ya, misalnya kayak gini ya, itu nanti akan ada gaya yang melawan gitu ya. Nah, gaya yang melawan inilah yang disebut dengan gaya gesek. Nah, nanti gaya gesek tuh simbolnya F kecil gitu ya. F non kapital teman-teman ya. Itu jadi termasuk gaya tak sentuh juga gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Dan ada satu lagi yang setidaknya harus kalian tahu gitu ya. Yaitu adalah gaya normal. Nah, ini gaya normal. Ini ya. Nah, coba sekarang aku punya pertanyaan. Gaya normal termasuknya gaya sentuh atau tak sentuh? Nah, kan belum tahu kan? Nah, jadi sekarang lihat dulu deh apa itu gaya normal, nanti kalian jawab pertanyaan yang aku tanyain tadi ya. Nah, jadi gaya normal itu merupakan gaya kontak ya, gaya kontak pendukung yang diberikan oleh suatu permukaan terhadap benda. Maksudnya gimana tuh? Nah, gini nih lihat nih. Misalkan permukaannya datar ya. Nah, ini ada sebuah benda ya kan. Nah secara logika kita pasti tahu kalau misalkan dia itu memiliki sebuah gaya yang bekerja ya. Jadi nggak meskipun kita nggak apa-apain, ini benda itu sebenarnya tetap dipengaruhi oleh gaya apa ya, gaya berat jelas gitu ya, gaya berat dan gravitasi gitu kan ya. Nah maka dia memiliki gaya berat ke arah bawah gitu ya. Nah ingat ya, kalau gaya berat atau W itu selalu menuju pusat bumi gitu ya, jadi selalu mengarah ke bawah gitu ya. Nah kan logikanya kalau misalkan dia ada gaya ke bawah, dia akan bergerak ke bawah gitu kan ya. Karena nanti kalau kita bahas terkait dengan akibat dari gaya terhadap suatu benda, itu salah satunya adalah mengalami pergerakan gitu ya. Nah maka kalau dia ada gaya mengarahnya ke bawah gitu ya, ini pasti harusnya geraknya dia ke bawah, dia bendanya bergerak ke bawah atau ngegali tanah gitu ya bahkan ya. Nah pertanyaannya kenapa dia tetap diam, kenapa dia tetap stay di atas tanah? Kayak misalkan kita mau naruh barang di atas tanah, kan barangnya nggak tersedot ke dalam bumi kan, dia kan diem kan gitu ya. Nah karena disitulah adanya gaya normal. Nah jadi gaya normal itu dia itu kan apa ini namanya, tanahnya kan di sini kan. Nah gaya normal itu adalah gaya kontaknya gitu ya. Jadi gaya yang diberikan dari si tanah gitu ya terhadap benda tersebut gitu ya, yang bersentuhan dan arahnya tegak lurus. Kok bisa tegak lurus? Nah nih lihat nih, tegak lurus itu kan kayak gini ya, dia membentuk sudut 90 derajat gitu kan ya. Nah lihat juga di sebelah sini gitu ya. Nah ini kalau misalkan datarannya kayak gini, ini tanahnya kayak gini, maka harusnya gaya normalnya ngarahnya kemana? Ke sini gitu ya, stek ke situ gitu kan ya. Nah itu gaya normal gitu ya. Contoh lagi nih misalkan nih, ini yang lebih rumit ya, cuman harusnya di SMP mah nggak bakal keluar, tapi nanti di SMA semoga bisa membantu gitu ya. Nah misalkan nanti ada bidang miring gitu ya. Nah kalau bidang miring kan di SMP kan cuman apa ya, cuman sebagai asal sederhana ya. Nanti kalau di SMA kalian belajarnya dinamika, jadi membahas terkait dengan gaya-gaya yang bekerja gitu ya. Nah contohnya gitu ya, nah ini si benda ini gitu ya, itu tuh punya gaya berat. Ayo gaya beratnya kemana? Bukan ke sini, salah. Gaya berat itu tadi aku bilang selalu mengarah ke bawah, jadi selalu ke sini gitu ya. Nah meskipun bidangnya miring, gaya beratnya tetap mengarah ke bawah gitu. Nah pertanyaannya, gaya normal kemana? Gaya normalnya bukan ke atas bos ya. Jadi
kadang tuh ada kekeliruan, orang tuh bilang ya sebenarnya gaya normal sama gaya berat mah sama aja gitu ya. Jadi kayak oh ya udah ngitung gaya normal mah M dikali G gitu. Nah ini sebenarnya salah, konsep yang keliru. Karena ini tergantung sama permukaannya. Kalau misalkan permukaannya datar seperti ini itu sangat betul gitu ya, gaya normalnya sama dengan gaya berat. Tapi ketika permukaannya miring, ini gaya normalnya tidak sama dengan gaya berat. Kenapa? Karena gaya normalnya itu mengarah ke sini. Dia tegak lurus dengan bidangnya. Kalau misalkan lantainya kayak gini sekarang, yang tegak lurus berarti kemana? Ya ke sini gitu ya. Sudutnya 90 gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau gaya normal ya tadi ya, ini dilambangkannya dengan N kapital. Ya tadi mungkin sebelumnya aku ada ngomong kayak ya N kapital itu adalah lambang untuk satuan Newton. Nah, kalau ini lambang besaran ya, bukan lambang satuan. Jadi jangan kebalik gitu. Kita bisa nulisin gaya sama dengan 30 Newton, kita bisa nulisin gaya gesek sama dengan 10 Newton gitu ya. Kita juga bisa nulisin gaya normal sama dengan 35 Newton. Nah, jadi hati-hati ya. N yang di sini gaya normal dan N yang di sini Newton itu artinya berbeda gitu ya. Hanya sama doang nih kebetulan simbolnya gitu ya. Nah, jadi jangan ketukar. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal. Setelah aku menjelaskan terkait konsep gaya normal, maka gaya normal itu termasuk apa? Apakah gaya sentuh atau gaya tak sentuh gitu ya. Bisa kalian cari sendiri gitu ya, atau kalian jawab dengan argumentasi sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, tadi aku udah bilang juga gitu, kalau misalkan gaya itu mengakibatkan beberapa hal gitu. Salah satu akibatnya nih ya, aku tulis dulu di sini terkait dengan apa tadi namanya? Akibat dari suatu gaya gitu ya. Nah, oke, kita masuk di sini. Nah, ini akibat gaya terhadap suatu benda gitu ya. Udah aku tulis akibat gaya aja. Oke, nih akibat yang pertama gitu ya. Nih, jadi gaya itu dapat mengakibatkan benda bergerak. Nah, gaya dapat mengakibatkan benda bergerak. Ya jelas, gimana contohnya gitu ya. Ya contohnya balik lagi deh, kayak yang tadi deh, yang paling sederhana ya. Misalkan kalian mau mendorong sebuah kotak, kotaknya pasti bergerak kan. Nah, itulah akibat dari gaya. Dia bisa mengakibatkan sebuah benda menjadi bergerak gitu ya. Atau contohnya lagi, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Kebalikannya nih. Ya, kalau tadi di benda diam menjadi bergerak. Kalau sekarang benda diam, balik bos. Nah, benda bergerak menjadi diam. Nah, kayak gitu ya. Menjadi diam. Contohnya kayak gimana? Contoh. Misalkan ada mobil nih, dia tuh melaju dengan kecepatan tertentu gitu ya. Nah, terus kalian itu sebagai orang yang nge-gym tiap bulan gitu, misalkan nge-gym tiap jam bahkan gitu ya, kalian memiliki massa otot yang sangat besar gitu, sehingga kalian sangat pede bisa menghentikan mobil tersebut ya. Jadi ada mobil mobil melaju dengan cepat. Kalau ngelayang mobilnya. Nah, ada mobil nih, di sini ada mobil ya, dia melaju dengan kecepatan tertentu gitu ya. Nah, kemudian gitu ya. Nah, kalian di sini nih dengan PD-nya karena kalian sudah nge-gym 1 jam sekali gitu ya. Nah, kalian menghentikan si pergerakan mobil ini. Jadi yang awalnya dia bergerak gitu ya, kalian tahan di sini, kalian dorong gitu ya, sehingga akhirnya mobil tersebut jadi diam. Ya kira-kira kayak gitulah ilustrasinya. Sedikit fiktif, cuman ya kira-kira kayak gitulah ilustrasinya. Ya karena pada dasarnya itu kalau misalkan benda bergerak, kayak misalkan kereta atau misalkan mobil, ya itu bisa jadi diam karena apa? Karena dia gaya. Rem itu adalah salah satu pengaplikasiannya gitu ya. Itu diakibatkan dari gaya gesek gitu ya. Ya, atau misalkan yang paling sederhana gitu ya, itu misalkan sebuah bola, misalkan kalian main bola terus kalian tendang bolanya gitu ya, itu kalian memberikan gaya kepada bolanya sehingga bolanya bisa bergerak, tapi nanti pasti bolanya juga akan berhenti. Kenapa bisa berhenti? Karena misalkan ada pengaruh gaya gesek gitu misalkan ya. Jadi kayak misalkan ini kan ditendang nih bolanya, ntar dia bergerak ke depan. Nah, pasti nanti suatu saat dia akan berhenti. Kenapa bisa berhenti? Karena tentunya ada gaya gesek yang bekerja. Gaya gesek yang bekerja itulah yang membuat kecepatan benda ini menjadi 0 gitu ya. Nih, ini ada gaya gesek ke belakang gitu kan ya. Kalau dia ngarahnya ke depan, ada gaya yang melawan arahnya, ya pasti nanti dia perlahan-lahan akan menjadi diam gitu kan ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Yang pertama, akibat dari gaya itu apa? Mengakibatkan benda bergerak. Yang kedua, yaitu benda bergerak menjadi diam, kebalikannya ya.
Terus nih, apalagi sih akibat gaya? Akibat gaya itu adalah bisa mengubah arah benda gitu ya, bisa mengubah arah benda. Bisa mengubah arah benda. Yang paling sederhana gimana tuh? Ya lihat aja, kalau misalnya kalian ngedorong kan itu nggak hanya lurus, bisa dibelokin, bisa diserongin, ya kan. Kalau kalian main bola, pasti nendangnya nggak lurus-lurus amat, bisa dibikin miring, bisa ngelambung ke atas gitu ya. Nah itu bisa bisa mengubah arah benda gitu ya. Contohnya juga ya, yang paling diaplikasikan dalam fisika itu adalah katrol. Nah katrol ini tuh berguna untuk mengubah arah 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 gayanya gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi misalkan nih ada misalkan nih ya, nih ada ini ya, ada ini ya. Nah misalkan ada katrol di sini ya. Nih ini kalian tarik nih, gak lihat arah tarikannya kemana? Ke sini kan. Nah dia tuh narik benda ke atas bahasanya ya. Ini kan merupakan sebuah fenomena yang wow gitu ya. Lihat nih, gaya yang ditarik ke sebelah kanan gitu ya bisa mengakibatkan benda terangkat ke atas. Ini tuh sangat wow ya. Nah itulah yang aku bilang tadi, gaya itu bisa mengubah arah benda ya. Dan yang terakhir banget nih, gaya itu bisa mengubah bentuk gitu ya, bisa mengubah bentuk benda gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya nih, kalian adalah seorang pemahat yang sangat wow gitu ya. Nah pemahat atau misalkan pengrajin kerajinan tangan dalam bentuk tanah liat misalkan ya. Nah itu kan kalian mengubah bentuk suatu benda kan, yang awalnya cuman kayak gitu ya kan, tiba-tiba kalian ubah jadi sebuah masterpiece gitu ya. Jadi contohnya menjadi sebuah patung gitu. Nah itu tuh secara tidak langsung kalian memberikan gaya ya kan, karena kalian berinteraksi dengan benda tersebut gitu. Dan pastinya ada dorongan, ada tarikan ya kan nggak mungkin dong kalian bikin kerajinan tanah liat nih, terus misalkan kalian pegangnya cuman kalian disentuh doang gitu ya, nggak ditekan-tekan, nggak diapain, ini nggak mungkin ya. Jadi itu contohnya ya, review ya. Akibat gaya apa? Gaya dapat mengakibatkan benda bergerak, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam, bisa mengubah arah benda, dan juga bisa mengubah bentuk benda gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah sekarang yang paling penting adalah kalau di fisika itu kita bisa ngegambarin konsepnya gitu ya. Nah sebenarnya konsep ngegambar gaya itu sebenarnya gampang banget nih ya. Maksudnya apa? Kan tadi udah aku bilang ya, gaya itu merupakan besaran vektor. Artinya apa kalau besaran vektor? Artinya digambarkan sama panah ya. Nah digambarkan sama panah karena dia besaran vektor. Nih kita ambil contoh lagi si kotak-kotak ini ya. Ini adalah objek favorit aku di fisika ya, kotak ya. Oke, jadi ya massa, ini kan dia punya massa ya. Nah misalkan kita mau gambarin gaya-gaya yang bekerja ya, ini gampang aja. Contoh yang tadi ya, gaya yang pasti bekerja pada satu benda itu gaya berat. Nah maka ini dia punya gaya berat, ngarahnya ke bawah bos ya, arahnya ke bawah, jangan lupa ya, ke pusat massa ya, jadi selalu ke bawah gitu ya. Terus apalagi gaya yang bekerja? Iya betul, tadi yang udah gue jelasin, gaya normal arahnya ke atas ya kan. Nah contoh nih, dia ada ngedorong, berarti dorongannya itu kan berarti kan dari sini ya. Nah dari sini arahnya kemana? Ke sini ya. Ngedorong loh. Kalau narik ke sini, iya kalau narik. Kalau dorong ke sini. Nah hati-hati ya. Nah itulah yang disebut dengan besaran vektor ya. Arahnya ngaruh bos ya. Nah jadi misalkan nih kita ngasih gaya di sini. Nah misalkan gaya 1 gitu ya, terus kita ngasih tarikan juga gitu ya, wow gaya 2 kayak gitu. Nah gini cara ngegambarin gaya gitu ya. Nah tapi yang harus kalian ketahui juga gitu ya, ngegambar panahnya itu juga ada aturannya gitu. Maksudnya kayak gimana tuh? Ada aturannya kayak gini, semakin besar gayanya semakin panjang panahnya. Nah loh kayak gitu, ngerti kagak? Nih contoh ya, aku pengen bikin misalkan ini ada gaya yang menarik gitu ya, katakanlah itu adalah gaya F1. Nah F1 ini besarnya adalah 10 Newton gitu ya. Nah misalkan aku mau gambarin F2 gitu ya, F2 ini dia besar gayanya 20 Newton. Nah ini gambarnya salah. Kenapa salah? Lihat deh, F1 itu lebih kecil daripada F2 ya kan, gayanya lebih kecil daripada F2, tapi panahnya digambarin dia panjangan F1. Nah ini salah. Harusnya apa? Harusnya panjang panahnya itu 2 kali lipat F1, karena dia gayanya juga 2 kali lipat F1. Nah ini jadi adalah gambar gaya yang benar kayak gitu ya.
Nah, berarti kesimpulannya apa? Nah, ini kan kalau kita lihat ya, F1 sama W nggak beda jauh kan, maka bisa kita simpulkan juga gaya beratnya itu kira-kira gitu ya, kira-kira ya sekitar 10 Newton juga gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian ngegambar tuh dikira-kira ya, maksudnya tuh nggak kayak oh iya ini karena panahnya ini sama maka gayanya juga sama. Secara konsep diagram benar gitu ya, tapi kan orang nggak mungkin nggambar sepresisi itu gitu ya. Maka tetap dibutuhkan informasi-informasi seperti demikian ya. Ya kayak gitu ya, kira-kira cara menggambar gaya. Dan yang harus kalian ketahui juga, gaya itu nggak hanya serta-merta atas bawah kiri kanan, dia tuh bisa membentuk sudut ya. Nih, dia tuh bisa membentuk sudut kayak gini misalkan ya. Nih, kalau tadi kan dari tadi kan kita ngomongin gaya atas bawah kiri kanan gitu kan ya, sebenarnya enggak gitu ya. Maksudnya kayak mana, kayak misalkan ya, kalian mau narik suatu benda pakai sebuah tali, itu kan pasti kalau kalian pakai tali kan nariknya kayak gini kan, gak mungkin lurus-lurus amat kan, dia tuh membentuk sudut guys. Nah, sudut. Nah, ini bacanya theta teman-teman. Nah, ini theta ini adalah variabel sudut ya, nanti mungkin kalian akan ketemu ini banyak di SMA ya, atau mungkin biar kalian nggak bingung aku di 30 derajat deh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nanti tuh ini tuh kan theta gitu ya. Nah, nanti tuh keterangannya theta sama dengan 30 derajat. Nah, kayak gitu misalkan ya. Ya, cuma nggak, kalau bingung anggaplah ini 30 derajat. Nah, ini juga merupakan gambar dari sebuah gaya gitu ya. Kenapa? Nah, jadi itu gaya itu kan besaran vektor. Besaran vektor itu artinya memiliki arah. Dan arah itu tidak serta-merta cuma atas bawah kiri kanan. Dia bisa membentuk sudut. Jadi bisa serong 30 derajat, serong 45 derajat gitu ya. Nah, ini juga merupakan gambar dari suatu gaya gitu ya. Jadi dia membentuk sudut. Ya cuma nanti ini agak susah aja sih kalau misalkan mau kalian hitung ya. Tapi sebenarnya kan yang bekerja di sehari-hari benar itu kan yang kayak gini kan, karena kan nggak mungkin dong kita ngasih gaya lempang-lempang aja cuman kayak oh ini atas bawah kiri kanan ya kan, enggak ya, pada kenyataan nanti kita ngasih gaya juga miring membentuk sudut ya, nggak mungkin lurus banget gitu ya. Ya nanti ini kalau misalkan kalian mau belajar sendiri gitu ya, nah ini sebenarnya nanti ada aturannya gitu ya. Jadi kalau gaya itu ada di sudut tertentu gitu ya, itu tuh bisa dijabarin jadi ke sini sama ke sini gitu ya. Nah ini nanti di sini adalah F sin 30 derajat, nanti di sini adalah F cos 30 derajat tuh ya. Nah cuman nanti kalian akan mempelajari lebih banyak lagi terkait dengan materi vektor ya, terutama di SMA kayak gitu ya. Nah, jadi nanti tuh kalau misalkan ya, kalau misalkan aja ya, nanti si bendanya ini tuh ditariknya tuh terlalu atas gitu sudutnya ya. Nah ini kan pasti dia keangkat gitu, boro-boro ketarik ke sebelah kanan, dia malah keangkat. Kenapa? Karena nilai sinusnya itu lebih besar daripada nilai kosinus. Jadi sin 30 ini lebih besar daripada cos 30 nantinya ya. Makanya dia jadi keangkat ke atas, bukan kegeser ke kanan. Oke, kira-kira kayak gitu pembahasannya. Nah oke, selanjutnya ya, yang harus kalian ketahui juga yang tidak kalah penting ya, sebelum kita lanjut ke materi, itu adalah resultan gaya. Nah, resultan gaya gitu ya. Nah, apa itu resultan gaya? Resultan gaya itu simpelnya kayak gini ya, gampangnya tuh kayak gini. Resultan gaya itu adalah jumlah dari semua gaya yang bekerja dalam suatu benda gitu ya. Nah pasti gitu ya, suatu benda itu dia memiliki gaya yang banyak, maksudnya gaya yang bekerja padanya itu pasti banyak gitu ya. Bahkan kita diam aja nggak ngapa-ngapain ada gaya yang bekerja gitu ya. Ya apa ya tadi ya, yang gaya gravitasi, gaya berat, gaya normal gitu kan ya. Nah kayak gitu ya. Nah semua gaya yang bekerja itu disebut dengan resultan gaya. Contoh ya, ini kalau misalkan kebanyakan di gambar ada soal-soal tuh kayak gini, misalkan nih ada kotak kayak gini ya, dia sedang diam, terus dia dikasih gaya gitu. Dan misalkan dia ditarik 20 Newton, abis itu dia ditarik lagi 30 Newton gitu misalkan. Nah dia ditarik lagi ke sini 30 Newton gitu kan ya, terus dia didorong 10 Newton misalkan. Nah resultan gaya ya, nah itu dilambangkannya pakai sigma F. Nah, sigma F ya. Ini namanya sigma nih ya. Ini M kebalik ini bacanya sigma ya. Sigma ya. Bebas lah kalian nulisnya kayak gimana. Mau kayak gini boleh, mau biasanya ada orang yang nulisnya agak lancip dikit depan gitu ya, atau ada yang lancip kepisah kayak gini, atau ada yang nulisnya kayak gini, atau ada juga yang nulisnya kayak gini. Ya bebas lah. Pokoknya kayak emang masuk ke kalian nulisnya ya. Atau mungkin yang belum bisa nulis sigma dengan benar kayak gini ya, agak mencong ke atas dikit ya, nggak apa-apa ya, cuman nggak apa-apa ya, kita tidak boleh mendiskriminasi orang dari menuliskan sigma ya. Nah tapi biasanya yang bagusnya itu adalah biasa kayak gini ya, jadi atas bawah sejajar terus kayak, jadi ini kayak huruf M kebalik wah kayak gitu ya intinya. Nah oke, nah jadi resultan gaya itu ya sigma F yang tadi udah aku bilang, sigma F gitu ya, itu adalah penjumlahan dari semua gaya yang bekerja.
sesuai arahnya, lihat ya. Nah ini arahnya kemana? Ini searah semua kan, berarti gaya yang bekerja apa? 30 tambah 20 tambah 10 dengan arah gerak yang sama, ya kan? Arahnya sama-sama ke kanan, berarti kita tinggal jumlahkan aja, ya kan? Jadi 30 Newton tambah 20 Newton tambah 10 Newton. Dan jadi resultan gayanya itu adalah berapa ini? 60 Newton. Yes. Gitu kan ya. Nah, tapi berbeda cerita kalau misalkan nih ya, misalkan gitu ya, dia gayanya misalkan ya, ada gaya yang narik ke sini misalkan, jadi dia kayak tarik-tarikan gitu, set gitu ya, misalkan ini dia sebesar 40 Newton misalkan. Nah resultan gayanya berapa? Coba kita cek gitu ya. Sigma F sama dengan, berarti kita jumlahin dulu ya, 30 Newton tambah 20 Newton tambah 40 Newton gitu kan ya. Ups, salah. Kenapa salah? Lihat, karena di sini arahnya tidak sama. 30 Newton sama 20 Newton oke lah searah. 40 Newton ini dia arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan, artinya harga 40 Newton itu adalah negatif. Gitu. Harganya adalah negatif. Maka yang benar itu adalah 30 Newton tambah 20 Newton dikurang 40 Newton. Jadi hasilnya adalah 10 Newton. Nah, di sini sebenarnya ya, yang benar itu kita bikin kesepakatan dulu nih teman-teman. Maksudnya apa kesepakatan? Positif itu ke kiri apa ke kanan? Negatif itu ke kiri apa ke kanan? Kalau ini sebelumnya kita tadi belum bikin kesepakatan sebenarnya ya. Kita main asal ngitung aja nih. Oh, kalau searah ditambahin, kalau berlawanan arah dikurangi. Sebenarnya kalau kita ngomong minus 10 bener nggak? Ya bener-bener aja. Kalau harga minus itu artinya ke sebelah kiri gitu ya. Gitu ya. Kalau ke sebelah kiri. Kalau harga minus itu artinya ke sebelah kanan, dan harga positif itu ke sebelah kiri gitu ya. Nah jadi teman-teman ya, arah dari suatu vektor itu juga ditandakan dari positif atau negatif gitu. Jadi kita tuh harus sepakat dulu lah istilahnya mah. Misalkan positif itu ke arah kanan gitu ya, kalau negatif itu ke arah kiri. Nah ini harus apa namanya, harus sepakat dulu nih misalkan ya. Karena nanti kalau misalkan kita ngasih 20 Newton sama 20 Newton, ini bedanya apa lah? Ya kagak tahu gitu ya, karena kan kita belum bikin kesepakatan. Intinya berlawanan arah gitu. Intinya berlawanan arah. Jadi kalau kita belum tahu kesepakatannya apa, positif itu ke kanan atau negatif itu ke kiri, kita tuh cuma tahu kalau misalkan minus sama plus itu bedanya apa. Bedanya cuma arahnya berlawanan gitu. Cuman kita nggak tahu dia tuh ke kiri apa ke kanan gitu. Nah ini nanti disepakati aja gitu ya. Kalau misalkan nggak ada kesepakatan atau kurang jelas, lebih baik kalian tuliskan kayak 10 Newton dalam kurung ke arah kanan ini. Nah ini akan lebih jelas gitu ya. Nih salah satu contohnya ya, misalkan ya, aku mau bikin gaya ke sini. Ini misalkan gayanya 10 Newton, misalkan ke sini gayanya 5 Newton. Nah ini ya kan, kalau kita hitung resultan gayanya ya kan, kalau kita hitung resultan gayanya itu adalah 5 Newton dikurang 10 Newton kalau kita mengikuti aturan yang ini. Positif ke kanan, berarti ini harganya 5. Kalau ke kiri, ini 10 Newton ke kiri kan, berarti harganya minus 10 kayak gitu. Nah maka ini bakal jadi berapa? Min 5 Newton. Artinya apa? Resultannya itu bergerak ke arah kiri, 5 Newton. Kalau yang tadi, ini kan resultannya positif 10, itu artinya resultannya itu bergerak ke arah kanan. Jadi benda tersebut tuh akan bergeraknya ke kanan karena resultannya ke arah kanan, ya kan? Kayak gitu ya. Nah dan resultan gaya sendiri itu biasanya dibedain jadi dua ya teman-teman. Ada resultan gaya terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Waduh apa tuh ya? Nah ya oke, jangan pusing ya, ini gampang kok. Jadi ada resultan gaya terhadap sumbu X dan juga ada resultan gaya dalam sumbu Y gitu ya. Dituliskan kayak gini, sigma fx sama sigma fy. Maksudnya kayak mana tuh? Nah contoh kayak gini, set misalkan ada benda kayak gini ya. Nah jangan lupa dia apa, ada gaya berat, ada gaya normal ya. Nah resultan gaya sumbu X itu adalah gaya-gaya yang bekerja di bidang datar atau horizontal gitu ya. Nah makanya kalau misalkan kita mau nyari resultan gayanya, ya udah gampang aja ya kan, tinggal F1 ya kan, F1 ditambah F2 ditambah F3. Ups, jangan lupa nilai F3 harganya negatif, karena tadi kita sepakat kalau misalkan ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Karena F3 memiliki arah ke kiri, maka dia harganya negatif, maka negatif 3 di sini ya kan. Nah sekarang itu tadi kan sumbu horizontal, jangan lupa kita bikin kesepakatan juga buat sumbu vertikal. Misalkan positif itu ke arah bawah, negatif itu ke arah atas.
Nah ini kita juga harus bikin kesepakatan kayak gini ya kan. Nah berarti kalau resultan di sumbu Y itu artinya apa? Artinya dia adalah gaya-gaya yang bekerja di sumbu vertikal gitu kan ya. Ya dalam hal ini apa sumbu vertikalnya? Ya udah ada gaya berat sama gaya normal. Artinya resultannya apa? Ya udah gaya normal bernilai positif dikurangi dengan gaya normal. Gampang kan? Nah, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya resultan gaya itu ada dua, ada resultan gaya X dan juga resultan gaya Y gitu ya. Nah nanti yang rumitnya kayak yang tadi udah aku bahas sebelumnya ya. Misalkan ada bidang miring nih kayak gini nih. Nah ini nanti mau nentuinnya nanti gimana? Ini tuh nanti jadi dia tegak lurus bidangnya gitu. Nah ini nanti gaya-gaya yang bekerja di sini jadi sigma fx. Gaya-gaya yang bekerja di sini tuh nanti jadinya sigma fy. Nah gitu ya. Jadi nanti ini harus dipetakan sebenarnya ya. Nanti ada gaya ke sini. Ya misalkan kalau sudut di sini, nanti berarti di sini apa gitu kan ya. Kan di sini sudut juga kan. Oke, ya. Nah nanti di sini tuh w cos theta dan di sini ada w sin theta gitu ya. Jadi nanti semakin kalian belajar gaya gitu ya, belajar dinamika, nanti pasti kalian banyak ketemu sin cos gitu ya, karena nanti untuk sudut. Ya oke, kira-kira kayak gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget tentang gaya kan ya, mulai dari pengertian fundamental, terus bedanya berat sama massa gitu ya, apa itu besaran vektor, akibat-akibat dari gaya, cara nulisin gaya, macam-macam gaya gitu ya, resultan gaya, semuanya tentang gaya gitu kan ya. Nah, kan kita akan melihat nih, kalau misalkan salah satu akibat dari gaya adalah apa? Adalah dapat mengakibatkan benda bergerak dan juga akan mengakibatkan benda bergerak menjadi diam. Nah, oleh sebab itu kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan gerak. Nah, kenapa kita bahas tentang gerak? Ya karena yang tadi aku bilang ya, gerak merupakan akibat dari suatu gaya. Gaya mengakibatkan benda bergerak. Maka kita akan bahas tentang gaya. Gerak. Nah, ya, ini tadi kita akan bahas lanjut lagi tentang gerak ya. Nah, jadi sebenarnya aku bakal singgung aja tentang gerak ini karena sebenarnya gerak ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Nanti akan aku kasih ya linknya, dicek aja di pojok atas ya. Pojok atas mana ayo? Pojok atas kanan ya. Kalau nggak tahu berarti nggak pernah nonton YouTube. Ayo. Oke. Ya, gerak. Yes. Oke, gerak ya. Nih gerak ya. Jadi kalau di fisika itu dibagi lagi itu berdasarkan beberapa cabang gitu. Fisika itu dibagi menjadi beberapa cabang ilmu berdasarkan apa? Berdasarkan hal yang dipelajarinya. Contohnya gerak itu disebutnya kinematika gitu ya. Cabang ilmu fisika mempelajari namanya kinematika. Ya, ntar kalau kalian nonton video yang tadi tahu juga nih kinematika gitu ya. Nah, kalau tadi kita ngebahasnya kan gaya nih. Kalau gaya itu sebenarnya ada juga nama ilmunya namanya dinamika gitu ya. Dinamika. Jadi kalau kita ngebahas tentang gaya itu kita ngomong dinamika. Kalau kita ngomong gerak kita bahas kinematika kayak gitu kira-kira. Nah tapi dinamika sama kinematika ini saling berhubungan karena apa? Yang tadi udah aku bilang ya, kinematika adalah akibat dari dinamika, gerak adalah akibat dari gaya kayak gitu ya. Itu pengantarnya kayak gitu sih paling ya. Ya jadi kalau gerak itu ya, gerak di kinematika itu ada beberapa materi gitu kan ya. Jadi sebenarnya gerak tuh ada banyak guys. Ada gerak lurus gitu ya. Gerak lurusnya ada gerak lurus horizontal, gerak lurus vertikal gitu ya. Gerak lurus vertikal. Oh my god, jelek banget. Terus ada juga gerak parabola. Gerak parabola itu adalah menggabungkan antara gerak horizontal sama gerak vertikal. Terus nanti ada juga namanya gerak melingkar gitu ya. Nah, ya kira-kira kayak gitu. Dan biasanya yang kalian pelajari itu adalah di sini di gerak horizontal ya. Jadi ada GLB, ada YLBB. Biasanya di SMP cukup 2 ini. Cuma nanti di SMA nanti kalian belajar semuanya, oke? Yes. Oke ya. Ya, jadi seperti yang udah aku bilang tadi, ini video lengkapnya udah aku bikin tentang gerak dan kinematika. Ditonton aja. Nanti linknya ada di pojok kanan atas gitu ya, atau di deskripsi kalau nggak bisa. Nah, nanti aku bakal bahas cepat aja gitu ya, jadi aku nggak bakal lama-lama di gerak karena kan lumayan banyak yang materinya ya. Jadi kalian tonton sendiri aja dan tontonlah sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa ini mah mau keluar lah buat ulangan, ya udah nggak usah dipelajari ya, kayak gitu. Nah, jadi intinya gerak itu kan ada 2, ada GLB, ada GLBB. GLB itu adalah gerak yang yang kecepatannya konstan. Jadi si V-nya itu tetap
V itu apa? Kecepatan ya, jangan lupa. V itu kecepatan. Kalau GLBB apa? Kalau GLBB itu adalah yang kecepatannya itu bisa ganti-ganti. V-nya bisa ganti-ganti, nggak tetap. Contohnya apa? Contohnya nih, di GLB eskalator. Eskalator kan ya gitu-gitu aja kecepatannya kan, dia mau nambah cepet nggak nambah-nambah. Kalau misalkan GLBB apa? Misalkan mobil awalnya diam, kecepatannya kan 0 berarti kalau diam. Dia bisa diakselerasi ya kan, kecepatannya bisa naik. Nah, itu namanya GLBB. Ya, gerak lurus berubah beraturan. Kenapa berubah beraturan? Karena meskipun dia nambah cepat, itu pertambahan cepatnya itu ada aturannya. Ya, jadi pertambahan cepat itu diakibatkan oleh akselerasi ini atau percepatan. Maksudnya apa tuh? Nah, contohnya kayak gini nih. Misal nih, kecepatan awalnya tuh 0. Misalkan jadi dia diam mobilnya. Terus di detik pertama kecepatannya jadi 1 meter per sekon. Di detik kedua gitu ya, atau jangan 1 deh, 2 aja, 2 meter per sekon. Terus di detik kedua kecepatannya jadi 4 meter per sekon. Di detik ketiga kecepatannya jadi 6 meter per sekon dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini artinya apa? Aturannya artinya setiap detik dia nambah 2 meter per sekon gitu kan ya. Nah, jadi dalam hal ini dia nilai percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ini A itu apa? A itu adalah pertambahan kecepatannya gitu. Makanya percepatan. A itu juga sama ya, merupakan besaran vektor. Kecepatan juga merupakan besaran vektor gitu. Ya, nanti sebenarnya ada sih perbedaan kecepatan kelajuan, jarak perpindahan. Ya, selengkapnya lihat aja deh di video yang sebelumnya ya. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau A-nya positif itu artinya dia nambah cepat. Kalau A-nya negatif, misalkan A-nya negatif 2, ini artinya dia nambah lambat gitu ya. Kayak gitu. Jadi kebalikannya, kalau ini nambah cepat. Kalau misalkan A-nya -2 gitu misalkan ya, jadi awalnya misalkan dia kecepatannya 4 meter per sekon, terus dia percepatannya -2. Dalam hal ini namanya bukan percepatan lagi, tapi perlambatan ya. Jadi di detik pertama dia berubah kecepatan jadi 2 meter per sekon, terus di detik kedua dia berubah lagi kecepatan jadi 0 meter per sekon alias diam gitu ya. Udah, dan kalau secara teori gitu ya, benda yang diam dikasih perlambatan lagi gitu ya, maka dia akan ada kecepatannya minus. Kecepatan minus itu apa? Artinya kecepatan minus itu adalah kecepatan yang berlawanan arah. Ini jadi ya, misalkan ya, kalian misalkan ada mobil gitu ya, kecepatannya awalnya ke sana, terus diperlambat, tiba-tiba dia mencapai titik 0 atau diam, terus karena A-nya -2, akselerasinya -2, dia tiba-tiba kecepatannya jadi ke sini. Itu bisa secara konsep fisika gitu ya. Tapi kalau pengaplikasian sehari-hari ya enggak ya. Rem mobil itu dibuat biar kecepatannya 0 ya, enggak dibuat mundur ya. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke, aman ya, aman. Ya, kira-kira gitu doang sih konsepnya. Kalau GLBB kecepatannya tetap. Maka di GLBB itu kita cuma mengenal satu rumus doang ya. Yang pas JW kita kenal sebagai segitiga JKW ya kalau ingat ya. Jadi jarak sama dengan kecepatan bagi waktu itu kan rumusnya ya. Nah, cuma kalau secara fisika jarak itu S, kecepatan itu P dibagi waktu T gitu ya. Nah, jadi kira-kira rumusnya gitu doang sih. Ya, di GLB itu rumusnya cuman P sama dengan S per T. Ya, dan kalian juga bisa-bisa aja pindah-pindah ruas kayak S sama dengan V kali T, ya kan, T sama dengan S dibagi V dan lain-lain sebagainya. Kalau GLBB itu paling agak rumit dikit gitu ya, ada 3 rumus di dalamnya ya kan. PT sama dengan V0 tambah AT, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, sama S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini ada 3 rumus di GLBB itu ya. Ya, oke, kira-kira kita membahas tentang gerak ya. Selengkapnya bisa kalian saksikan di video sebelumnya. Oke ya. Kenapa? Karena aku berbusa-busa kalau ngejelasin lagi. Yes ya. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Jangan lupa ya, kalau misalkan kalian ngerjain fisika biasakan diubah ke satuan SI. Misalkan nih, V-nya diketahuinya kilometer per jam, ya ubah dulu ke meter per sekon gitu ya. S-nya diketahuinya kilometer, ya ubah dulu ke meter ya. Kayak gitu biasakan. Oleh sebab itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan hukum Newton ya. Oke, pembahasan selanjutnya kita membahas tentang hukum Newton ya. Nah, kita akan membahas tentang hukum Newton ya. Hukum Newton. Nah, jadi hukum Newton itu apa sih? Ya, yang udah pasti gue sebelumnya juga ya, yang jadi pengantar
materi ini ya, hukum Newton itu adalah hukum-hukum juga yang mempelajari tentang banyak sekali tentang gaya. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui gitu ya, penemu konsep gaya gitu ya yang paling terkenal itu adalah Isaac Newton gitu ya, Sir Isaac Newton gitu ya. Nah makanya ada yang namanya hukum Newton. Inilah hukum-hukum yang mengatur tentang dinamika ya. Ini banyak banget dipakai gitu ya, bahkan ini adalah dasar dari segala dinamika gitu ya. Nah nanti kalau kalian mau belajar dinamika sedemikian apapun, pasti dasarnya dari hukum Newton. Mau belajar dinamika melingkar kayak mau belajar apa misalkan apa namanya, misalkan mau belajar tugas atau mau belajar apa, itu dasarnya dari hukum Newton sebenarnya ya. Jadi hukum Newton itu ada 3 ya, ada hukum Newton 1. Nah jadi ada hukum Newton 1, ada hukum Newton 2, ada hukum Newton 3 gitu ya. Nih, kita akan bahas satu persatu. Hukum Newton 1 itu biasanya dirumusin sama ini, sigma F sama dengan 0. Maksudnya apa sigma F sama dengan 0? Jadi bunyinya hukum Newton 1 tuh kayak gini ya. Ini mah kalau hukum mah nggak berubah ya, ingat-ingat aja. Kalau nggak ingat kata-katanya ya ingat-ingat aja gitu konsepnya ya. Jadi hukum Newton pertama itu bilang kalau misalkan resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0 ya, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan jika benda mula-mula bergerak ya akan terus bergerak lurus secara beraturan kayak gitu, atau kecepatannya konstan gitu ya. Nah maksudnya kayak mana gitu ya, maksudnya gini, kalau misalkan resultan benda itu 0, jadi sigma F itu 0. Ingat ya tadi resultan apa, ingat ya, artinya gaya-gaya yang bekerjanya itu 0 ya. Itu dia ada 2 kemungkinan kalau misalkan resultan gayanya itu 0 ya, antara bendanya itu diem atau bendanya itu bergerak lurus beraturan. Ada 2 kemungkinan. Kita ibaratin sama ini, misalkan ada sebuah objek lagi gitu ya. Nah ini dia nggak ada resultannya 0 nih, diem aja ya, dia diem kan. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini misalkan, ini narik 5 Newton, ini narik 5 Newton ya kan. Ini ada gaya berat ke bawah misalkan 200 Newton, ada juga gaya normal ke atas. Gaya normal dalam hal ini pasti karena dia bidangnya tegak lurus, pasti sama dengan gaya berat dia 200 Newton juga gitu ya. Nah pertanyaannya dia kondisinya apa? Kondisinya diam. Kenapa? Ya karena sigma F nya 0. Lihat, sigma Fx nya 0 ya kan, 5 kurang 5 0. Sigma Fy nya juga 0 ya kan, 200 dikurang 200 0. Nah berarti dalam hal ini di sumbu X dia diam, di sumbu Y juga dia diam. Nah beda cerita kalau misalkan si benda ini awalnya tuh dia bergerak dengan kecepatan 20 meter per second misalkan, terus dia dikasih gaya yang resultannya 0. Contoh nih contoh, ada mobil gerak ya, ada mobil gerak dan kecepatan konstan anggapnya ya. Jadi dia udah nggak diakselerasi lagi, jadi dia udah ber-GLB gitu ya si mobil ini gitu. Nah terus si mobilnya ini gitu ya, nah aku gambar aja deh ini, si mobil ya, si mobil nah mobil kayak gini ya. Nah dia tuh kan lagi gerak ke arah sini misalkan ya. Nah terus tiba-tiba ada 2 orang ngedorong dari sini sama dari sini dengan gaya yang sama gitu. Nah ini akibatnya apa? Resultannya 0. Kalau resultannya 0 kenapa? Dia antara diam atau dia bergerak lurus beraturan. Nah dalam hal ini karena awalnya mobil itu bergerak ya, maka dia tetap bergerak ya. Tapi kalau misalkan resultannya nggak 0 gimana kalau dia bergerak? Ya kalau resultannya nggak 0 dan dia bergerak, ada 2 kemungkinan, antara dia tambah cepat geraknya atau dia malah nanti perlahan-lahan jadi diam kayak gitu kira-kira ya. Konsepnya kayak gitu ya. Jadi hukum Newton 1 itu cuma bilang kayak gitu. Kalau misalkan resultan gayanya 0, itu ada 2 kemungkinan yang terjadi, antara bendanya diam atau bendanya itu bergerak lurus beraturan ya. Makanya nanti kalau kalian belajar kesetimbangan itu tuh adalah di mana benda itu benar-benar diem gitu ya. Itu tuh ada 2 faktor. Contohnya nih, resultan gayanya 0, nanti ada juga namanya sigma torsi sama dengan 0, torsinya 0. Jadi kalau misalkan suatu benda itu dikatakan diam atau setimbang gitu ya, ketika resultannya 0, resultan gayanya 0, dan juga resultan torsinya juga 0 kayak gitu. Torsi apa nanti ya, nanti sabar ya, cio kalian belajar gaya dulu ya kayak gitu. Oke. Yes, oke. Kira-kira kayak gitu ya. Hukum Newton 1 simple, cuman ngomongin resultan 0 sama dengan resultan G sama dengan 0 gitu ya. Nah tapi gitu ya, ada suatu fenomena juga gitu ya yang menarik
tentang fisika di gaya. Nah, itu namanya adalah inersia. Wis, kelebaman ya. Namanya tuh kelebaman. Atau nama kerennya inersia. Inersia itu apa sih? Nih, kalau diibaratkan inersia itu adalah kayak kemalasan suatu benda gitu. Jadi kayak kalian nih lagi rebahan di kasur, lagi main HP kayak, weh, jajan yuk. Ah, enggak ah, mager, malas gerak. Suatu benda sebenarnya juga bisa mager karena dia memiliki kelebaman, dia punya inersia. Ya. Nah, maka kelebaman atau inersia itu adalah kecenderungan setiap benda untuk tetap diam. Intinya kayak gitu. Kecenderungan benda tetap diam. Kalau aku tadi ngibaratinnya kayak kelebaman ini adalah kemageran suatu benda gitu ya. Semakin mager dia, semakin gede inersianya gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi inersia ini? Massa. Massa itu adalah ukuran kuantitas inersia yang dikandung oleh benda. Jadi semakin gede massanya, maka inersianya juga semakin besar. Ya, semakin besar massanya, maka dia semakin malas gerak. Yes, make sense, yes ya. Kalau kita misalkan nih kita punya massa yang sangat besar gitu ya, maka kita akan capek menanggung beban tubuh kita ya, maka kita akan malas gerak gitu kan ya, ibaratnya kayak gitu lah. Loh, jadi gimana kelebaman inersia? Sebenarnya bukan tetap diam ya, ini keliru, sorry. Bukan tetap diam, tapi tetap ada di kondisi geraknya. Kondisi gerak atau diam gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini deh, kalau misalkan awalnya kita diem, ya kita cenderung diem, kita malas gerak. Kalau kita awalnya gerak, ya kita cenderung gerak. Kita kalau disuruh diem tiba-tiba, ya malas juga gitu ya. Maksudnya kayak gitu ya, kelebaman inersia itu kayak gitu. Jadi sebenarnya gak hanya pas dia posisi diam, tapi pas posisi bergerak dia juga berlaku. Contohnya apa inersia? Contohnya misalkan kalian lagi ada duduk di mobil gitu ya, mobilnya tuh lagi ngebut nih, misalkan ngebut tuh. Nah, itu artinya dalam apa? Ketika ngebut itu kan tubuh kalian juga ke bawah bergerak kan, ke bawah maju gitu. Nah, ketika ngerem mendadak pasti ada kayak gaya dorong ke depan, kayak ke depan gitu ya, ini gitu ke depan. Kalau ngerem mendadak makanya kita kayak loncat ke depan gitu. Nah, itu kenapa? Karena ada inersia. Kenapa? Karena tubuh kita gitu ya, sebagai materi yang ada di dunia ini mengalami gaya, itu memiliki kelebaman, kita memiliki inersia. Kalau kita awalnya gerak ya kita cenderung bakalan gerak meskipun dipaksa diem. Nah, jadi ketika sewaktu-waktu mobilnya ngerem mendadak atau menjadi diam, kitanya bakal tetap bergerak, gak bakal diem karena kita kan cenderung bergerak gitu ya. Makanya akan ada kayak loncat ke depan gitu, ya kan? Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan mobilnya diem nih, terus tiba-tiba kita mencet gas secara mendadak gitu, kita akan cenderung ke belakang gitu, ya kan? Nah, itu sama konsepnya ya, karena awalnya kita diam, kita kan mempertahankan kita kan agar tetap diam gitu. Dan ketika sewaktu-waktu mobilnya digas itu menjadi bergerak, maka badan kita akan tarik ke belakang gitu. Kenapa? Karena kaget gitu. Kaget kenapa? Karena kita cenderung akan diam gitu, jadi akan cenderung di posisi semula gitu. Dan kalau tiba-tiba mobilnya gerak, kita akan tarik ke belakang gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan inersia. Nah, ini juga konsep yang sama kalau misalkan kalian tahu ya, kayak misalkan nih ada gelas di atas sebuah meja gitu ya, bawahnya ada kain gitu ya. Nah, ini kalau kainnya ditarik dengan sangat cepat gitu ya, nah ini si gelas ini tuh nggak bakal jatuh, dia akan tetap stay di situ. Kenapa ya? Karena ada inersia gitu. Jadi kalau ditarik gitu misalkan, itu dia kainnya bisa copot tanpa mengganggu sama sekali posisi benda tersebut. Kenapa? Karena benda tersebut memiliki kecenderungan agar tetap diam, dia memiliki inersia ya. Kira-kira kayak gitu ya kalau Bambang ya. Itu juga wajib dibahas banget nih ya, kira-kira kayak gitu. Lanjut, sekarang kita akan bahas tentang hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 itu kebalikannya hukum Newton 1. Kalau hukum Newton 1 dia berbicara sebuah kondisi kalau misalkan gayanya itu atau resultannya itu adalah 0 ya. Nih, jadi sebenarnya kalau ada pernyataan kayak gini, apabila benda diam maka tidak ada gaya yang bekerja padanya. Nah, itu ingat, itu salah. Yang benar adalah jika sebuah benda diam, maka resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Nah, itu baru benar gitu ya. Kenapa yang pertama salah? Karena kalau kita ngomong ketika suatu benda diam, maka tidak ada gaya yang bekerja padanya, itu salah. Karena tetap ada gaya yang bekerja, cuman jumlahnya saling menghabiskan, jadi 0, resultannya jadi 0. Kalau ada gaya yang bekerja ya pasti ada, ya kan? Kita kan tadi paham gaya normal sama gaya berat sama gaya gravitasi kan? Itu pasti ada gaya yang bekerja pada kita.
ya sesimpel gaya gravitasi pasti ada gitu ya. Cuman apa, karena kalau kita diem berarti ya dia resultannya 0 gitu ya. Kalau misalkan nih ada resultan 0 di X nih, misalkan di Y resultannya 0, dia resultan di Y-nya 0, tapi resultan di X-nya ada, yaitu berarti dia akan bergerak di sumbu X. Kalau kebalikannya, di sumbu X resultan 0, di sumbu Y resultannya bukan 0, ya berarti dia bergeraknya akan vertikal kayak gitu. Kira-kira konsepnya sama gitu ya. Nah, kalau di hukum Newton 2 itu kebalikannya. Kita nggak ngebahas kalau resultannya 0. Kita ngebahasnya kalau resultannya bukan 0. Jadi ketika resultannya bukan 0, maka sebuah gaya itu dipengaruhi oleh massa dan akselerasi. Nah, ini hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. Maksudnya kayak gimana tuh? Nah, maksudnya kayak gini ya. Jadi hukum Newton 2 itu menyatakan bahwa gitu ya, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan juga berbanding terbalik pada masanya gitu ya. Maksudnya kayak mana tuh? Nih lihat ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah ini kalau kita pindah ruas M-nya gitu ya, maka sigma F per M sama dengan A. Nah lihat ya. Kalau misalkan semakin besar gaya, maka semakin besar akselerasi. Contohnya kayak gimana? Misalkan nih, kalian lagi ngedorong mobil. Semakin besar kamu ngedorong, atau semakin besar gaya yang diberikan, maka mobil tersebut akan bergerak makin cepat. Artinya percepatannya makin besar, gitu kan ya. Nah, tapi, kalau misalkan gayanya sama, tapi mobilnya massanya berat banget, itu percepatannya juga akan menjadi kecil. Nah, intinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia... kalau misalkan dia gayanya ditambah, maka percepatannya juga akan bertambah. Tapi kalau dia masanya bertambah, percepatannya akan menurun. Nah, makanya ya, gaya berbanding lurus dengan percepatan dan berbanding terbalik dengan massa. Lihat aja ya, karena massa ini di sini menjadi pembagi kan, pembagi di pecahan kan, dia di bawah. Makanya dia berbanding terbalik dengan akselerasi atau dengan percepatan. Kayak gitu. Gampangnya kayak gitu, ya. Jadi sebenarnya ya ini kalau misalkan dia nggak 0 resultannya, ya kita pakai hukum Newton 2. Contoh aja nih ya, ini yang paling sederhana nih. Misalkan nih sebuah benda kayak gini ya, bermassa 5 kg gitu ya, ditarik sama dua orang misalkan. Yang satu menariknya 20 Newton, yang satu menariknya 30 Newton gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa akselerasinya? Karena kan otomatis benda ini bergerak kan. Kalau benda ini bergerak, ya, yang awalnya dia menjadi bergerak, artinya dia ada percepatan dong. Ingat ya konsep percepatan yang tadi udah aku jelasin. Percepatan adalah perubahan kecepatan. Kan? Nah, di sini gimana cara ngitung percepatannya? Ya pakai hukum Newton, ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Ya, sigma F-nya apa? Sigma F lihat resultannya berarti resultan apa? 20 tambah 30 Newton. Sama dengan masanya berapa? 5 kg dikali A. Ya kan? Ya ini anggap kita nggak usah lihat satuannya ya, berarti 20 tambah 30, 50 sama dengan 5 dikali A, kayak gitu kan. Artinya A sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah gitu cara nyarinya, udah gampang banget kan. Jadi kalau misalkan hukum Newton 2, ya udah kita cuman kayak nyari gaya. Kalau misalkan percepatan sekian, kita nyari percepatan kalau misalkan gayanya sekian, kita nyari massa kalau diketahui gaya dan percepatan sekian. Nah itu kayak gitu. Ini penerapan hukum Newton 2. Konsepnya sangat gampang kan. Nah, tadi juga di awal aku sempat bilang kalau misalkan W sama dengan mg, dan kenapa W sama dengan M kali G dan W itu merupakan sebuah gaya, ini nanti akan dijelaskan pada hukum Newton 2. Nah, inilah penjelasannya. Menurut hukum Newton 2, gaya itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Ya, W itu adalah gaya, ya kan? W itu adalah gaya. Berarti gaya berat nih, misalkan aku tulisnya jadi FW, gaya berat. Ya, gak masalah dong. Kan di fisika kan kita boleh nulisin simbol apa aja kan, cuman ada simbol standarnya aja gitu. Cuman konsepnya mah sama. Gaya berat sama dengan massa dikalikan dengan G. Itu apa sih? G itu adalah percepatan gravitasi. G itu percepatan gravitasi. Maka kita bisa tulisin percepatan gravitasi gini, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nah, sama kan konsepnya ya kan? Ini gaya, ini massa, ini percepatan, ini percepatan. Nah, makanya kenapa gaya berat itu sama dengan massa dikali gravitasi gitu. Gravitasinya bukan gaya gravitasi loh ya, tapi percepatan gravitasi ya. Yang G kecil sama dengan 10 meter per sekon kuadrat gitu kan ya. Kalau gaya gravitasi nanti beda lagi, ada rumusnya juga gitu ya. Nanti ada rumusnya juga kalau itu ya.
apa ya rumusnya, aku lupa. G sama dengan M1 kali M2 per R kuadrat kalau nggak salah. Ini rumus gaya gravitasi ya, lupa. Mirip-mirip hukum Coulomb. Nggak tahu. Kayak gitu. Oke, sip ya, aman ya. Nah itu hukum Newton 2. Kalau hukum Newton 3 gimana? Ups, kenapa ini? Nah kalau hukum Newton 3 itu dia gampangnya kayak gini. F aksi sama dengan minus F reaksi. Artinya apa? Artinya hukum Newton 3 itu bunyinya kayak gini ya. Untuk setiap gaya aksi terdapat suatu gaya reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan, kayak gitu. Ya. Maksudnya kayak gini nih. Ya, kalau misalkan nih ya, kita mendayung ke arah depan, itu maka akan dihasilkan juga gaya ke arah belakang, kayak gitu. Ya, intinya kayak gitu. Nih, misal ya, ada peribahasa bilang, jika kamu mendorong tembok, maka tembok juga akan mendorongmu. Jika kamu mendorong tembok, maka tembok akan mendorongmu. Pernah mikir gak? Coba deh kalian dorong tembok. Kalian merasa kedorong gak sama temboknya? Merasa kan? Nah, itulah yang disebut dengan gaya aksi reaksi. Jadi kalau kalian mendorong ke arah tembok, itu tek gitu ke sini, set dorong gitu ya. Maka nanti tembok juga akan memberikan gaya yang besarnya sama-sama F gitu ya, misalkan besarnya, tapi arahnya berlawanan gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Newton 3. Gaya aksi, gaya dari tangan kita yang kita dorongin ke tembok akan membentuk gaya reaksi gitu ya, yang mana temboknya juga nanti akan ngedorong dengan gaya yang sebanding ke kita. Nah itu gaya reaksi ya. Ini ada contoh penerapannya aksi reaksi itu. Contoh nih ya, gaya penerapannya misalkan gaya gesek. Apalagi gaya ketika kita mendayung kapal, ya kan? Kalau kita ngedayungnya ke belakang, kapalnya ketarik ke depan, nih kan kayak gitu kan? Kalau kita ngedayungnya ke belakang, kapalnya nariknya dia jalannya ke depan. Ya karena ada apa? Konsep ini, gaya aksi reaksi gitu ya. Udah kayak gitu doang hukum Newton. Ya kan? Hukum Newton 1 ketika resultannya 0. Hukum Newton 2 ketika dia ada percepatan. Hukum Newton 3 ketika dia melakukan sebuah gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi gitu ya, yang besarnya sebanding gitu ya. Nah, maka ada juga yang namanya gaya gesek gitu, gaya gesek nih ya. Ya gaya gesek itu dia mirip-mirip kayak aksi reaksi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada gaya yang ke sini, pasti akan ada gaya gesek yang arahnya ke sini. Gitu. Gitu ya. Nah, gaya gesek juga gitu ya, sebenarnya dibagi jadi dua. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek ya yang tadi udah aku bilang ya, gaya gesek itu dilambanginnya pakai F kecil ya. Dia tuh spesial gitu. Dia bukan F besar tapi F kecil gitu ya. Nah, gaya gesek itu ada dua. Ada F kecil S, ada F kecil K. Bedanya apa? Fs itu adalah gaya gesek statis. Kalau Fk itu adalah gaya gesek kinetis. Fk. Bukan fakultas kedokteran, tapi gaya gesek kinetis. Fk. Yes, Fk. Fk. Sama Fs jangan lupa. Nah, bedanya apa sih? Bedanya apa sih? Bedanya apa sih? Nah, bedanya gaya gesek statis itu adalah gaya gesek ketika benda itu diam. Ya, jadi kalau benda itu diam, itu apakah ada gaya gesek? Ada. Ya. Ada gaya gesek. Nah, kalau gaya gesek kinetis apa? Gaya gesek kinetis itu adalah gaya gesek yang terjadi ketika benda tersebut bergerak. Nah, itu gaya gesek kinetis. Ingat ya. Kayak gitu. Ya. Nah, sebenarnya gaya gesek itu ada rumusnya juga gitu ya. Jadi dia tuh tergantung tergantung lantainya juga gitu ya. Kalau misalkan lantainya licin, dia nggak ada gaya gesek biasanya. Dianggapnya 0 gaya geseknya. Karena gaya gesek itu dia dipengaruhi oleh ini ya. Gaya gesek itu sama dengan mu kali m. Apa ini? Huruf macam apa ini? Aneh banget. Ini huruf Yunani ya, bacanya mu. Mu gitu ya, mu. 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 Ya oke ya. Ini bacanya mu, oke? Nah, jadi kalau misalkan gaya gesek statis itu rumusnya mu s kali m. Artinya mu s itu adalah apa ya namanya ya? Koefisien gesek. Nah, koefisien gesek statis dikali gaya normal. Kalau Fk itu sama dengan mu k kali m. Koefisien gesek kinetis dikalikan dengan gaya normal. Kayak gitu ya. Oke ya. Nah, kira-kira
Kayak gitu konsep gaya gesek gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal juga yang harus kalian pelajari di gaya gesek, yaitu apa sih? Kalau misalkan gitu ya, gaya gesek statis kan tadi adalah gaya gesek yang terjadi ketika bendanya diam kan. Nah, kalau misalkan benda diam itu kita kasih gaya gitu ya, kita kasih gaya misalkan, kita kasih gaya ke sini ya, misalkan kita kasih gaya gitu ya. Nah, nanti gaya gesek statisnya itu juga makin besar. Ya kenapa? Karena ini kan sejalan sama hukum Newton 3 kan. Nah, makanya aku bahas gaya gesek sekarang karena dia sejalan sama hukum Newton 3. Ya kan? Nah, ketika bendanya awalnya diam gitu kan ya, tiba-tiba kita kasih gaya, ya dia akan ada gaya gesek juga dan dia akan makin besar gaya geseknya gitu ya. Semakin kita tarik semakin besar juga gaya geseknya. Semakin kita gedorong semakin juga kita dapat gaya gesek yang besar, tapi arahnya berarti berlawanan ya. Ingat, kalau kita nariknya ke kanan gaya geseknya ke kiri, kalau kita ngedorong ke kanan berarti gaya geseknya kemana? Iya ke kiri, sama juga ya. Oke. Ya kayak gitu kira-kira ya. Kalau misalkan dia gerak gimana? Kalau dia gerak, oh ya tadi juga ada kondisi kayak gini ya. Kalau misalkan gaya gesek statisnya itu maksimum, nah itu artinya dia gaya geseknya adalah gaya gesek statis terbesarnya dari suatu benda tersebut gitu kan ya. Kalau kinetis itu adalah gaya gesek yang terjadi ketika benda tersebut bergerak gitu ya. Dan nanti kalau misalkan si bendanya itu bergerak ya, dia gaya geseknya ya, ini kan misalkan gerak nih. Ini dia udah gerak nih, dia udah gerak ke arah sini, dia ada kecepatannya. Misalkan ditarik sama suatu gaya gitu ya. Nah maka nanti ya gaya geseknya itu nggak bakal sebesar gayanya. Kenapa nggak sebesar gayanya? Nanti kalau gaya geseknya sebesar gaya, nanti malah saling menghabiskan, resultannya malah jadi nol ya kan. Nah maka dalam hal ini ya, si gaya gesek kinetis itu nggak boleh melebihi gaya statis maksimum gitu ya. Jadi nggak boleh melebihi gaya ketika dia ditarik gitu ya. Jadi aturannya itu gaya gesek kinetis itu harus lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Jadi Fs max. Kayak gitu aturannya ya. Karena biar dia gerak lah. Kalau kagak gerak mah ya akan selamanya nol dong karena gaya gesek ya kan, kayak gitu kan. Ya kayak gitu ya. Contoh-contoh gaya gesek apa ya? Udah tahu lah ya. Apa yuk? Misalkan ngerem mobil itu ada gaya geseknya. Terus ngegelindingin bola yang tadi itu ada gaya geseknya semua ya. Jadi itu semua gaya gesek. Oke, aman ya. Nah itu tadi kita udah ngebahas dari gaya gerak hukum Newton. Hukum Newton juga udah lengkap ya, hukum Newton 1, 2, dan juga 3. Sekarang kita akan bahas tentang apa? Kita akan bahas latihan soalnya. Oke, sekarang kita akan bahas latihan soalnya ya. Nah ini latihan soalnya didapatkan dari modul. Kita ambil beberapa yang menarik aja mungkin ya. Nah nanti yang lainnya bisa dipelajari sendiri ya. Atau misalkan tanya ke sumber-sumber lain yang terpercaya gitu. Oke, kita lihat. Yang pertama, sebuah mobil bergerak dari Jakarta ke Bandung dengan kecepatan 80 km per jam. Ya, jarak Bandung dan Jakarta ada 160 km. Mobil berangkat pada pukul 8.15 WIB. Jam berapakah mobil tersebut tiba di Bandung? Ya ini gampang ya. Kenapa gampang? Ini cuma pakai konsep yang tadi. Ini adalah konsep gerak ya. Jadi ini pakai kecepatan konstan dianggapnya, artinya dia GLB. V sama dengan S dibagi T, jarak sama dengan kecepatan dibagi waktu. Ya, diketahui kecepatannya adalah 80 km per jam. Ya kan? Jaraknya adalah 160 km. Ya. Dia berangkatnya pada 8.15 gitu ya. Jadi berangkatnya itu 8.15. Enggak gini sih Inggrisnya. Udah pokoknya 8.15 dia mulai berangkat aja ya. 8.15 dia mulai berangkat gitu ya. Jam berapa dia tiba di Bandung? Nah, ini konsepnya sebenarnya gampang aja gitu. Kayak gimana konsepnya? Nah, ini kalau misalkan kita ngerjain fisika biasanya banyaknya itu ngubah dulu dia ke meter per sekon, ngubah ke SI. Ini diubah ke meter dulu ya. Cuman nggak perlu, kenapa? Karena di sini kita ditanyanya dalam bentuk jam. Kalau dalam bentuk jam itu artinya kita cukup samain aja biar semuanya itu jam, ya kan, kayak gitu kan. Nah, dalam hal ini udah jam, ini udah kilometer, ini udah kilometer, udah sama. Artinya udah bisa kita hitung. Tapi kalau misalkan kalian mau aman, ubah aja ke SI biar aman. Cuman prosesnya jadi agak panjang gitu ya. Cuman dalam hal ini aku nggak bakal ubah ke SI ya. Oke, jadi V sama dengan S per T. 80 sama dengan S 160 dibagi waktu. Ini nanti berarti ini dalam kilometer per jam, ini dalam kilometer, ini dalam jam, berarti kayak gitu ya. Oke, berarti T-nya berapa? Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 160 dibagi 80 ya. T-nya pindah ke sini, 80-nya pindah ke sini. Oke. Nah,
maka 160 bagi 80 berapa sih? Coret-coret 2, ya kan? Berarti 2 jam. Nah, maka jawabannya waktu dia membutuhkan ada 2 jam. Berarti jam berapa dia nyampe? Berarti awalnya kan dari jam 8.15, tambahin aja 2 jam. Ya kan? Berarti jadinya 10.15 WIB. Nah, ini jawabannya. Oke. Lanjut. Itu nomor 1. Nomor 2 sekarang. Agra sedang bersepeda dari Cimahi ke sekolahnya di Bandung. Mula-mula sepeda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Namun karena merasa sudah terlambat, ia memacu sepedanya selama 5 menit sehingga kecepatannya menjadi 7 meter per sekon. Berapakah percepatan sepeda Agra? Nah, jadi konsep percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu, gitu kan ya. Nah, A sama dengan delta V per delta T. Jadi kayak misalkan tadi ya, kalau misalkan percepatan itu 2, itu artinya dia kecepatannya berubah 2 setiap detiknya, gitu ya. Nah, berarti kan dalam hal ini kan dia merubah kecepatannya dari 5 ke 7 kan. Nah, berarti delta V-nya itu adalah 7 dikurang 5, karena dia mengubah kecepatan dari 5 ke 7. Berarti kecepatannya itu berubah 2, berarti kan. Nah, jadi delta V-nya 2 meter per sekon. Delta T itu adalah perubahan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kecepatan. Dalam hal ini apa? Dia mengubahnya dalam waktu 5 menit. Artinya selama 5 menit dia mengubah kecepatannya dari 5 menjadi 7, gitu ya. Nah, kita ubah dulu dalam sekon. Karena di sini kalau dia nanya percepatan, artinya kita harus pakai satuan SI semua. Nggak bisa kayak tadi. Ya. 5 menit. 5 menit itu berapa? 300 detik, ya kan? Nah, maka A-nya itu apa? Delta V per delta T. Delta V-nya 2, delta T-nya 300. Ya kan? Maka A-nya adalah berapa? 1/150 meter per sekon kuadrat. Ya, ini jawabannya. Lanjut, berikutnya. Mana nih? Tukang nasi goreng sedang mendorong gerobaknya bermassa 50 kg dengan gaya 150 Newton. Karena masih kelelahan, ia meminta bantuan kepada anaknya untuk menarik gerobak dengan gaya 80 Newton. Karena ia mendorong gerobak di jalan batu-batu sehingga batu memberikan gesekan 30 Newton, berapakah resultan gaya yang bekerja pada gerobak, percepatan gerobak? Oke. Ini sebenarnya adalah sederhana sekali ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini caranya tinggal kayak gini ya. Caranya adalah kita pakai berarti apa? Karena dia bergerak dan dia resultannya tidak nol, kita harus tahu resultannya dulu kan. Nah, di situ dia bilang kalau masanya 50 kg, ya kan? Masanya 50 kg. Gitu ya. Gayanya 150 Newton. Jadi dia mendorong ke sini gitu ya, mendorong dengan gaya 150 Newton. Terus, karena dia masa kelelahan, dia minta bantuan anaknya untuk menarik gerobak dengan gaya 80 Newton. Jadi dia tarik di sini dengan gaya 80 Newton, gitu kan ya. Nah, karena dia mendorong gerobak di jalan berbatu, ada gaya gesek 30 Newton. Ingat, kalau gaya gesek itu berlawanan sama gaya yang udah ada. Ini kan gaya yang udah ada kan arahnya ke kanan. Gaya geseknya itu ngarah ke kiri. Nah, ini adalah gaya gesek 30 Newton, ya kan. Nah, berapakah resultan gaya gerobak? Oke, ingat ya, resultan itu apa? Jumlah gaya yang bekerja. Ya, jadi sigma F resultan gaya sama dengan 150 ya kan, tambah 80 dikurang 30. Kenapa? Karena 150 sama 80 dia searah dan ke arah kanan, 30 dia ke arah kiri, gitu ya. Maka ini jadinya berapa? Jadinya 200 Newton ke arah kanan, ya. Oke, lanjut. Ini A. Yang B sekarang. Percepatan gerobak. Nah, kalau ngomongin percepatan, itu ada hubungannya sama hukum Newton 2. Ya, kita tahu hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M dikali A. Ya. Resultan G-nya berapa tadi? 200. Sigma F-nya 200 Newton. Masanya berapa? Masanya 50 kg kan. Nah, kita disuruh nyari A, ya kan? Udah tinggal gampang. A sama dengan 200 dibagi 50. Terus bagi 50 berapa? 4 meter per sekon kuadrat. Beres. Kayak gitu. Oke. Jadi kita bahas selanjutnya. Sebuah mobil bermassa 900 kg mula-mula diam kemudian dipercepat sehingga dalam waktu 8 detik mobil bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Berapakah gaya yang bekerja pada mobil tersebut? Oke, ini sebenarnya kita ngerjainnya dengan cara hukum Newton 2. Sigma F. Sigma F itu adalah gaya yang bekerja kan? Sama dengan M dikali A. Oke. M-nya mah tahu 900 kg, maksudnya 900 kg. Percepatannya kita nggak tahu karena di sini nggak ada info tentang percepatan. Tapi percepatan bisa dicari dengan cara kita lihat, ya kan? A itu sama dengan delta V per delta T, ya kan? Kita lihat dia awalnya diam,
terus dia berubah jadi 12 meter per sekon. Artinya perubahan kecepatannya dia dari 0 ke 12, artinya 12 dikurang 0 kan ya. Delta T-nya berarti dia butuh waktu berapa lama sih untuk mengubah kecepatan tersebut? Dia ngomongnya 8 detik di sini, ya kan? Berarti di sini dibagi 8. 12 kurang 0 12 dibagi 8. Maka percepatannya adalah ini berapa? Bagi 4 ya, bagi 4 jadinya 3 per 2 meter per sekon, jangan lupa satuannya. Nah, sekarang kita udah tahu akselerasinya berapa, percepatan berapa, kita udah tahu juga masanya berapa, 900. Nah, maka kita bisa nyari resultan gayanya, langsung gaya yang bekerja. Sigma F sama dengan M-nya berapa? M-nya 900 kg dikalikan percepatannya berapa? 3 per 2. Oke, ini coret. 900 dibagi 2 berapa? Ayo. 900 bagi 2 itu adalah 450. 450 dikali dengan 3. Nah, 450 kita tinggal hitung berarti 450 bagi 3 ya kan. 450 kali 3 itu adalah 1300 Newton. Oke ya. Jadi gaya yang bekerja padanya adalah 1350 Newton. Kayak gitu. Lanjut. Sebuah mobil bermassa 1 ton mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapakah gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan mobil tersebut dalam waktu 10 detik? Nah, ini kita harus tahu nih. Di sini kan berarti kan gaya yang dibutuhkan. Berarti sama ya. Kita butuh menggunakan hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M dikali A. Masanya tahu, masanya 1 ton. Ingat, massa 1 ton diubah ke kilogram, 1000 kg 1 ton itu ya kan. Oke. Nah, di sini kita harus tahu percepatannya berapa. Ya kan? Percepatannya, lihat, awalnya kan 72 km per jam. Terus gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan mobil tersebut dalam waktu 10 detik gitu ya. Artinya, di sini 72 km per jam harus kita ubah dulu ke meter per sekon biar tahu A-nya, ya. Maka V-nya itu kan 72 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon. Gimana caranya? Kilometer diubah ke meter itu dikali berapa? Dikali 1000, betul ya? Dikali 1000. Jam diubah ke detik itu dibagi berapa? Ya kan? 1 detik itu, ingat, 1 detik itu adalah 60 detik itu adalah 1 menit. Ya kan? 60 menit itu adalah 1 jam. Berarti dalam hal ini 1 jam itu adalah 3600 detik, betul kan? 60 kali 60. Berarti di sini harus dibagi sama 3600. Nah, ini jadinya meter per sekon. Loh, kenapa kayak gini? Nah, ini didapatkan dari mana? Lihat ya. Jadi kalau misalkan ada satuannya kilometer per jam, ini jangan bingung ngubahnya gimana. Kilometer itu berarti 1000 meter. 1 jam itu berarti 3600 detik. Nah, makanya 72 km per jam itu sama dengan 72 dikali 1000 meter dibagi 3600 detik. Gitu cara ngitungnya ya. Oke ya. Kalau udah tahu berarti kita tinggal hitung aja nih. Berarti kecepatan awalnya itu 72 dikali 1000 per 3600 meter per sekon, ya kan? Ini 0-nya coret. Ya. Jadinya 72 dikali 10 per 36 meter per sekon. Ya kan? 72 sama 36 coret. Ya, dibagi 12. Ini jadinya 6 dibagi 12 ya kan? Dikali 10. 36 bagi 12 berapa? 3. Nah, ini berarti berapa? Berarti langsung dibagi 36 aja ya. Salah. Ya, berarti ini 6 bagi 3 berapa? Ini 2 kali 10 ya kan? Berarti dia adalah 20 meter per sekon ya. 20 meter per sekon jawabannya. Ini adalah kecepatan awal. Kecepatan akhirnya dia pengen mobilnya berhenti kan? Nah, untuk menghentikan mobil tersebut, berarti kecepatan yang dia mau itu bakalan menjadi, kecepatan itu akan menjadi 0 ya, 0 meter per sekon. Artinya dalam hal ini dia ingin mengubah, berarti percepatannya kita tahu delta V per delta T. Dia kecepatannya itu pengen mengubah berarti 20 kan, berarti 0 dikurang 20, ini 20 0. Ingat ya, jadi perubahannya itu adalah 20 ya. Ini kita anggap negatifnya masih dihiraukan deh. Jadi perubahannya kan 20 dalam waktu berapa detik ya kan. Disitu kan dia maunya dalam waktu 10 detik kan, dalam waktu 10 detik.
berarti ini sama dengan 2 meter per sekon. Nah ingat, karena dia memperlambat, ini nilainya negatif, jadi harga akselerasinya negatif, jadi A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nilai kuadratnya ya. Nah nilai E nya udah tahu, nilai M nya udah tahu ya. Ini di sini A nya itu adalah minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah maka gaya yang diperlukan berapa? Ya udah, hitung aja ya, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan 1000 dikali minus 2. Jadi jawabannya adalah negatif 2000 Newton. Apa maksudnya negatif 2000 Newton? Artinya gaya yang diperlukan berlawanan dengan arah geraknya. Kayak gitu maksudnya ya. Nah oke lanjut. Dari tadi kita ngebahasnya hitungan mulu. Tapi nanti kalau adanya munculnya soal teori gimana? Ya kita harus tahu juga. Makanya kita bahas nih. Nomor 5, sorry ini. Tuliskan salah satu contoh masing-masing penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah ini ingat ya, yang tadi hukum Newton 1 itu adalah tentang resultan gayanya sama dengan 0. Jadi ini terjadi apabila misalkan sebuah benda diam, maka resultan gayanya sama dengan 0. Ya, contoh masing-masing penerapannya kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih, sebuah gelas diam di atas meja, maka resultan gaya yang terjadi pada gelas tersebut sama dengan 0. Hukum Newton 2, apa hukum Newton 2? Hukum Newton 2 penerapannya apa? Apabila sebuah mobil bergerak gitu ya, dengan kecepatan tertentu, maka percepatannya berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Kayak gitu. Kalau hukum Newton 3 tadi tentang aksi reaksi kan. Nah, contohnya apa? Jika kita mendayung perahu ke belakang, maka perahu tersebut akan terdorong ke depan. Nah, itu contoh penerapannya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Haruskah suatu benda mengalami percepatan jika pada benda tersebut bekerja sebuah benda? Ini jawabannya tidak. Salah. Kenapa? Karena kita ingat kalau misalkan ketika ada gaya yang bekerja, itu percepatannya itu nggak harus ada. Kenapa? Karena gaya yang bekerja itu bisa membentuk resultan sama dengan 0, ya kan? Kayak tadi, misalkan gaya gravitasi sama gaya berat sama gaya normal. Itu kan gaya bekerjanya ada, tapi dia tidak mengakibatkan percepatan. Yes. Kayak gitu, oke? Nah, yang terakhir nih, mungkin ini dari tadi nggak dibahas. Apa yang dimaksud dengan gaya 1 Newton? Nah, ayo loh, apa? Nah, jangan bingung, karena kita tahu dari hukum Newton itu F sama dengan M dikali A. Nah, maka kalau misalkan F-nya 1, M-nya 1, A-nya 1, artinya apa? Gaya 1 Newton itu adalah gaya yang diperlukan gitu ya, yang menghasilkan percepatan 1 dan juga untuk bekerja pada massa 1 kg. Kayak gitu. Definisi ini kayak gitu aja sebenarnya, cukup. Jadi dari rumus kita bisa mendefinisikan bahwa gaya itu merupakan perkalian antara massa dan juga percepatan. Jadi kalau yang ditanya, apa yang dimaksud dengan gaya 1 Newton? Ya jawabannya adalah gaya yang bekerja pada massa 1 kg dengan menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Kayak gitu ya. Karena dalam hal ini Newton itu dia setara nih ya. Newton itu dia setara sama kilogram meter per sekon kuadrat. Nah ini setara. Oke, kira-kira kayak gitu pembahasan soal-soal gitu ya, gaya, gerak, dan hukum Newton. Jangan lupa dilanjutin latihan soalnya. Mantap, sampai bertemu di video selanjutnya.